dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami semua dapat berkumpul di sini. Tolonglah bimbinglah kami supaya presentasi yang akan dijalankan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tolonglah maafkan kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami dan tolong bimbing kami ya Tuhan. Amin. Santa Gonzaga, doa kami. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, dengan alur presentasi kita pada hari ini akan terlaksana seperti berikut. Presentasi 20 menit, tanya jawab dari guru pembimbing dan guru penguji selama 15 menit, dan tanya jawab audio selama 35 menit, dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Dan tanpa panjang lebar lagi, sekarang mari kita mulai presentasi dari kelompok 69 dengan anggota Gabriel Maruli, Immanuel Ezra, Jennifer Adena, dan Francisca Tanaya. Silakan panggung untuk kalian. Sudah. Oke. Puji, Bapak Lalu Rahman, satu guru pembimbing, hadirin sekalian dan teman-teman SMA Polisi Gonzaga. Selamat pagi. Pada titik kali ini, kami dari kelompok 69 akan mempresentasikan karya tulis kami dengan judul Pressure dalam Pembentukan Identitas Sosial Pelajar Polisi Gonzaga. Tapi, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, walaupun benar yang sudah kenal belum tentu sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Francisca Tanaya Jika Prameswari dari kelas 12-8. Saya kira Saya dan adanya juga dari 12.8. Pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari penelitian kami. Penelitian kami yang berjudul Pengaruh Peer Pressure dalam pembentukan identitas sosial pelajar SMA Polisi Gonzaga. Peer pressure sendiri ini merupakan suatu bentuk perasaan yang dipengaruhi dan juga didorong oleh tekanan dari teman sebaya. Sedangkan pembentukan identitas sosial sendiri itu merupakan suatu proses seorang individu dalam mengidentifikasikan dirinya ke dalam suatu kelompok sosial tertentu. Contohnya, saya setelah mengikuti masa inkorporasi Gonzaga, mengidentifikasikan diri saya sebagai siswi SMA Polisi Gonzaga. Sebagai sekolah yang berbasis pendidikan Jesuit, SMA Polisi Gonzaga ini tuh sangat menekankan yang namanya pura personalis, di mana kami, para pelajarnya itu diharapkan untuk bisa mengenal setiap individunya secara mendalam, nggak cuma kenal nama dan juga kelasnya dari mana. Dan juga SMA Polisi Gonzaga ini tuh sangat mendorong para siswa-siswinya untuk bisa mengekspresikan diri mereka secara aktual, secara maksimal. Jadi setiap passion, keahlian yang mereka miliki itu didorong dengan sangat maksimal lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi kami menemukan bahwa pada realisasinya, pelajar di SMA Polisi Gonzaga ini tuh masih menghadapi tantangan dalam mengekspresikan dirinya secara autentik karena adanya tekanan dari teman sebaya ini. Dengan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi dinamika sosial antar individu dan juga interaksi teman sebaya, penelitian ini itu ingin mengeksplorasi lebih dalam lagi sejauh mana interaksi antar teman sebaya itu dapat membentuk persepsi diri seseorang dan juga membentuk keterlibatan seseorang dalam aktivitas-aktivitasnya, terutama di dalam lingkup SMA Polisi Gonzaga. Dan penelitian kami ini juga didukung dengan pernyataan dari salah satu ahli bernama Santrov pada penelitiannya di tahun 2005 yang menyatakan bahwa tekanan teman sebaya atau peer pressure itu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan remaja. Lantas, untuk fenomena yang kami angkat adalah kami masih menemukan banyak siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga yang masih kesulitan untuk mengekspresikan diri mereka secara otentik. Hal ini nantinya akan berdampak pada prestasi akademik, keterlibatan dalam perilaku, dan pengambilan keputusan. Memang sekolah sudah mengajarkan tentang prinsip pura personalis dan kebebasan intelektual, tapi kami masih menemukan adanya kesenjangan antara prinsip yang diajarkan oleh sekolah dengan realitas yang ada.
Maka dari fenomena tersebut kami mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tekanan teman sebaya atau peer pressure dapat mempengaruhi karakter, perilaku, serta perkembangan emosional sosial siswa SMA Polisi Gonzaga. Dan yang kedua adalah sejauh mana peran lingkungan sekolah dapat mengelola dampak dari tekanan tersebut. Dari rumusan masalah ini kami mengambil sebuah dugaan bahwa peer pressure akan berdampak signifikan ke arah yang cenderung negatif. Dan sementara itu, peran sekolah dalam mengelola pengaruh tersebut masih kurang optimal. Untuk tujuan penelitian kami sudah pasti untuk menganalisis dampak tekanan teman sebaya terhadap karakter, perilaku, serta perkembangan sosial emosional siswa SMA Polisi Gonzaga. Kemudian juga untuk mengeksplorasi bagaimana peran lingkungan sekolah di pengelolaan tersebut. Harapannya dengan penelitian ini kami mendapatkan dari 3 manfaat. Yang pertama adalah secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan memperkaya informasi mengenai tekanan teman sebaya kepada pembaca. Dan yang kedua adalah aplikatif, yaitu semoga penelitian kami dapat menjadi referensi untuk merancang solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tekanan sosial. Kemudian yang ketiga adalah secara psikologis, memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana tekanan teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku. Harapannya untuk kedepannya, siswa-siswi SMA Polisi Gonzaga dapat menjadi pribadi yang lebih otentik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode campuran, di mana kami menggunakan 2 metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk data primer, kami menggunakan metode kualitatif, di mana kami mewawancarai 6 siswi SMA Polisi Gonzaga dengan latar belakang yang berbeda, yaitu dengan karakter yang berbeda, gender yang berbeda, serta kelompok sosial yang berbeda. Yang kedua, kami menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif di mana kami mengirim kuesioner lewat Google Form dan jumlah responden yang kami dapatkan sebanyak 95 orang. Data kuantitatif kami olah menggunakan rumus Swanville di mana rumus tersebut mencakup beberapa jumlah sampel untuk mewakili hasil dari penelitian kami. Lalu landasan teori yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama ada social identity yang dikemukakan oleh Cashwell dan juga Turner. Lalu ada peer conformity dari Sanford, serta adaptive conformity dari Cialdini dan juga Goldstein. Untuk penjelasannya dan bagaimana ini bisa berkorelasi dalam pengolahan data kami akan dijelaskan lebih lanjut dalam hasil dan kelas. Hasil yang kami dapatkan dari survei sebanyak 90 siswi SMA Polisi Gonzaga, kami menemukan bahwa ada hampir 90% siswa-siswi yang menyadari adanya tekanan teman sebaya di SMA Polisi Gonzaga. Hal ini menyampaikan kepada kami bahwa ternyata siswa-siswi itu tekun dalam melihat adanya potensi-potensi norma yang ada di lingkungan ini. Dan mereka akan berpikir lagi bagaimana mereka akan di lingkungan pertemanan. Nah, data ini ternyata sejalan dengan apa itu teori social identity yang dikemukakan oleh Turner, yang isinya adalah saat seseorang itu ingin terlihat sama seperti kepada teman-teman sebayanya. Jadi untuk selanjutnya ada sebanyak 80 hampir 70% siswa teman sebaya yang artinya peer pressure ini bukan hanya dapat dilihat dan disadari, tapi hampir mayoritas siswa itu mengalami hal benar, baik itu karena selanjutnya yang data ini menyatakan bahwa siswa itu pernah merasa tertekan untuk menyembunyikan aspek tertentu. Dan ini salah satu hasil penelitian yang menurut kami itu sangat baik karena kami menemukan bahwa hampir sebagian besar siswa itu merasa harus menyembunyikan suatu aspek dalam dirinya agar ia bisa diterima di tatanan pertemanannya. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sandro dalam peer conformity di mana seorang remaja itu cenderung untuk tinggal laku karakternya kepada mayoritas kelompok pertemanannya. Nah, itu bisa seperti perilaku, bahasa, berpakaian, dan lain sebagainya. Menyesuaikan sikap, mungkin paling sederhananya menyesuaikan gaya berbicara kita ketika kita sedang mengalami perubahan kelompok sosial. Dan ini adalah kutipan dari salah satu narasumber kami dari angkatan 38 yang menyatakan bahwa personality dia dengan teman-teman SMA dan teman-teman SMP-nya itu berbeda. Kalau teman-teman SMP-nya dia cenderung ke Inggris, tapi di
lingkungan SMA-nya dia cenderung ngomong bahasa Indonesia. Dan ini salah satu bentuk dari teori adaptive conformity, di mana seseorang itu sekali lagi menyesuaikan perilakunya dia terhadap kelompok sosial tertentu. Lalu ada bentuk lainnya, yaitu bentuk dalam aspek akademis, di mana narasumber pertama kami dari angkatan 36 itu menyatakan bahwa karena teman-teman itu rajin banget belajar, jadi dia merasa juga harus rajin juga biar nggak ketinggalan. Dan yang terakhir, ini ada kutipan dari narasumber ketiga kami, yaitu dia menyatakan bahwa karena teman-temannya itu sering cerita-cerita, karena ada orang-orang yang dia suka, ada orang-orang yang dia nggak suka. Narasumber kami itu merasa harus ngikut juga dengan pendapat teman-temannya supaya dia tetap diterima oleh kelompok teman-temannya itu sendiri. Dan sekali lagi, ini sejalan dengan teori adaptive conformity, di mana penyesuaian sikap dan juga perilaku itu salah satu tujuannya juga untuk menghindari yang namanya konflik. Ini kami menemukan fakta bahwa peer pressure itu dapat berdampak dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Narasumber pertama, angkatan Gonzaga 36, merasakan bahwa peer pressure itu adalah dampak yang positif. Dia dikatakan bahwa dia merasa lebih feel free dan juga dia merasa lebih aktif semasanya di SMA daripada di SMP. Tapi untuk narasumber 4 dan narasumber 2 merasakan bahwa peer pressure itu adalah hal yang negatif. Di mana narasumber 4 merasakan bahwa ia disuruh untuk mengonsumsi barang-barang yang tidak jelas atau bahkan barang-barang tersebut dapat merusak tubuhnya. Narasumber kedua juga menyatakan bahwa dia sering dipaksa temannya untuk melakukan hal suatu. Tidak tahu itu adalah hal yang negatif atau positif, tapi dia merasakan bahwa dia harus melakukan tekanan tersebut karena dia merasa bahwa tekanan itu adalah tekanan yang penting. Baik, seperti yang tadi dikatakan, peer pressure itu terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dapat dilihat narasumber dari atas ini karena di kelas saya sangat kondusif, yang artinya dia merasa dampak peer pressure itu positif. Dan yang kedua, sekolah lumayan membawa peer pressure, yang artinya itu narasumber ini merasa bahwa dia kena dampak negatifnya. Nah, pada akhirnya narasumber ini menyatakan dia cukup senang dengan dampak yang diterima, yang artinya individu ini terima dirinya itu mendapatkan dampak positif. Nah, selain dampak dari teman, ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini menurut para narasumber ini berkata bahwa sekolah ini sudah cukup baik dalam bentuk lingkungan yang positif agar dapat meningkatkan lagi uh, meningkatkan jiwa sosialnya. Dan tapi yang kami terima berdasarkan data dan fakta itu menyatakan bahwa siswa-siswi ini lebih mayoritasnya kepada hal yang kurang membantu. Dia menyatakan sekolah itu lebih kurang membantu dalam menangani dampak dari peer pressure, dan hal ini itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu ahli yang menyatakan bahwa sekolah itu mempunyai dampak sendiri, yang ini bisa mengakibatkan positif atau negatif dari dampak itu. Kesimpulan yang kami dapatkan ini ada dua, yaitu ada peer pressure memiliki dampak yang kompleks. Dampak ini tuh bisa kepada dampak sosial atau dampak pertemanan. Pertemanan ini contohnya seperti yang tadi, ya, seperti siswa ini disuruh untuk konsumsi barang-barang yang tidak jelas, dan yang sosial ini sendiri yang tadi di lingkungan pertemanan itu saat dia memberikan pendapat kelasnya kondusif. Dan yang kedua ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada cara meresponnya sendiri. Nah, saran yang dapat kami berikan kepada sekolah, yang pertama meningkatkan bimbingan konseling, di mana siswa itu bisa berbicara dengan bimbingan konseling agar jiwa sosialnya itu bisa lebih berkembang lagi, dan juga sekolah itu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang positif. Berikut adalah roda pengetahuan yang sudah kami susun. Roda pengetahuan ini berdasarkan mata pelajaran yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 3 tahun bersekolah di SMA Kolese Gonzaga. Yang pertama adalah mata pelajaran seni. Sebenarnya peer pressure itu tidak hanya berpengaruh kepada sosial, tapi juga pada gaya berpakaian. Pada itu, gaya berpakaian siswa biasanya diatur oleh tren atau mode yang sedang trending. Kemudian pada mata pelajaran biologi, yaitu kami mengambil konsep hormon. Apa? Karena pada saat masa remaja itu mengalami perubahan hormon yang drastis yang mengakibatkan kondisi emosional mereka jadi terpengaruhi. Akhirnya,
remaja akan cenderung lebih sensitif terhadap tekanan teman sebaya. Kemudian pada mata pelajaran BK, kami mengambil konsep mengelola emosi. Dengan mengelola emosi, individu dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Dan kemudian pada mata pelajaran agama, kami mengambil konsep hati nurani. Dengan hati nurani, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya pada ekonomi, kami ambil konsep tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi saat ada sebuah dorongan untuk membeli barang tertentu. Contoh, saya kelompok A sering sekali membeli boneka Labubu. Nah, dari situ individu tersebut langsung memiliki dorongan untuk membeli boneka tersebut untuk kelas terini. Dan dari situ adanya sebuah penawaran di pasar ekonomi. Selanjutnya ada INSP yang kami ambil konsep forma, di mana siswa dan siswi dapat tekanan sosial, mempertimbangkan nampaknya dan bertindak sesuai norma yang ada. Dan yang terakhir adalah sosiologi, di mana kami mengambil kelompok sosial, yaitu peer pressure bekerja di kelompok sosial saat individu tersebut merasa ada tekanan dan dia harus mengikutinya karena dia takut untuk diterima, takut untuk dikucilkan, dan agar dia dapat diterima di kelompok tersebut. Selanjutnya ini adalah infografis kami tentang rangkuman karya tulis kami. Infografis ini dapat dilihat di luar atau menggunakan aplikasi Gflex. Sebagai sekolah Yesuit rasanya tidak afdol jika tidak ada refleksi. Maka dari itu kami menarik 3 poin refleksi. Yang pertama adalah conscience yang kami ambil dari nilai 4CHI. Conscience ini berhubungan erat dengan hati nurani, di mana hati nurani dapat membedakan hal yang benar dan yang salah. Dan dari situ kita juga belajar cara menyikapi hal. Kita punya secara positif ataupun negatif. Sehingga dengan hati nurani ini kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan memegang teguh hati nurani tersebut, siswa dan siswi demokrasi yang bersama mampu menggunakan komitmen. Dan mereka menggunakan dengan komitmen, mereka dapat melarang dan menolak tekanan sosial yang buruk. Terakhir ada Journey with the Youth. Kami ngambil dari UAP yaitu Universal Apostolic Reference, dan kami merasa setelah apa yang siswa di SMP sebelumnya. Kami, para presenter di depan yang merupakan bagian dari kaum muda, juga mau mengajak para hadirin sekalian yang merasa menjadi bagian dari kaum muda, ayo kita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan, salah satunya adalah peer pressure ini dengan baik, karena cuma karena ini adalah sebuah tantangan, bukan berarti tantangan ini tuh buruk adanya. Kita bisa mengolah tantangan ini menjadi suatu batu loncatan bagi kita itu untuk bisa berkembang menjadi versi diri kita yang paling terbaik. Dan untuk menutup presentasi ini, kami mengutip dari Carlo Acutis, yaitu all people are born as originals, but many dies as photocopies. Di sini artinya, Carlo Acutis ini tuh menggarisbawahi bahwa setiap individu di dunia ini itu lahir dengan keunikannya masing-masing. Jadi untuk membentuk identitas sosial kita itu nggak perlu yang namanya ngikutin ekspektasi sosial. Perlunya kita adalah untuk bisa menjadi diri kita masing-masing dan tetap bisa berbaur dengan segala kelompok sosial yang ada di dunia ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan Akmayori Gregoria. Luar biasa. Sekarang kita akan kasih jawab uji dan pembimbing selama 15 menit. Bersilakan. Baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Gimana? Sudah lega? Enggak. Oh, belum. Masih menunggu pertanyaan ya? Betul. Baik. Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Saya suka dengan PPT-nya. Baik. Langsung saja ya. Kita mulai ke sesi tanya jawabnya. Teman-teman, karya tulismu ini sebenarnya meneliti tentang apa? Atau berbicara tentang apa? Jadi penelitian kami ini kan didasari dari permasalahan yang kami temui. Kami itu melihat bahwa pelajar-pelajar di SMA Kolese Gonzaga ini tuh masih sulit untuk bisa mengekspresikan dirinya secara otentik, karena kami melihat masih banyak yang suka gue ikut dia aja deh, kalau dia ngapain gue juga ikut dia ngapain.
Nah, di sini tuh kami meneliti kalau misalnya emang ada nggak sih kanan dari teman sebaya ini yang bisa mempengaruhi pembentukan identitas sosialnya itu. Apakah dia karena adanya tekanan sebaya ini bisa menjadi, oh, gue ini bagian dari kelompok ini loh, jadi kelompok ini loh. Mungkin yang lain boleh. Cukup. Oke, kalau saya berbicara Pak Nuris, di pikiran teman-teman ini siapa? Guru seni. Nah, sama juga halnya dengan penelitian kalian. Kalau kalian ditanya, penelitianmu ini tentang apa? Tentang peer pressure, karena Ayo, yang mana? Karena teman sebaya. Ada yang ingin rubah jawaban? Tetap sama tekanan teman sebaya? Yakin? Oke, baiklah. Kemudian abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian. Betul. Di abstrak itu teman-teman menyebutkan menggunakan mix method, betul? Ya, yaitu dengan wawancara dan penyebaran survei. Ya, penyebaran dan survei. Pada bagian abstrak, teman-teman itu menyebutkan di sini kalian mewawancarai 6 siswa. Ya, betul ya. Lalu, pada bagian metodologi itu tidak ada. Lalu bagaimana Anda bisa memasukkan di sini abstrak menggunakan 6 orang? Di metodologi, maksudnya metode penelitiannya. Bukan. Pada bagian abstrak, kalian kan menggunakan 6 siswa untuk penelitian. Di sini, apakah sudah tertulis kalian menggunakan 6 siswa di bagian metodologi? Yakin? Coba lihatkan. Maksud saya di bagian karya tulisme ini. Saya kan tidak, kami penguji kan tidak mengetahui milikmu ya. Kan baru saat ini tahunya. Tapi yang di bagian karya tulis yang kalian kumpulkan, apakah sudah dituliskan? Izin Docs. Boleh. Yang saya tanyakan pada bagian metodologi. Oke, berarti pada bagian metodologi tidak ada? Tidak ada. Nah, berarti nanti untuk revisi di bagian metodologi ditambahkan. 6 itu termasuk ke dalam apa? Kamu menggunakan 6 orang untuk kamu wawancara kan? Iya. Itu namanya apa? Narasumber itu sebutannya apa? Responden. Oke. Oke, baik ya. Silakan nanti di bagian metodologi ditambahkan ya.
6 itu. Kita kembali ke PPT saja. Baik. Teman-teman tahu populasi dan sampel tidak? Tahu. Tahu. Populasi apa? Populasi itu jumlah keseluruhan eh, orang-orang yang ingin kami teliti. Kalau sampel Sampelnya itu data yang kami ambil. 6 tadi berarti apa? Sampel. Nah, Oh, oke. Populasi dalam penelitian ini berapa sih? Ada 878. Oke. Keseluruhan siswa Keseluruhan siswa kelas 1, 2, 3. SMA Kolese Gonzaga. Betul. Betul. Baik. Lalu, berarti kan pada sampel itu kelompok ini menentukan 6 orang. Iya kan? Kalian dari sampel 800 itu kalian mengambil 6. Cara teman-teman itu mengambil 6 itu bagaimana? Mungkin sekalian diceritain aja kan nggak apa-apa ya Bu. Iya. Awalnya tuh kami mau wawancaranya tuh 12. Jadi 12 orang ini tuh udah dibagi setiap angkatan ada 4 orang. 2 cewek, 2 cowok. Tapi ketika kami wawancara 6 orang ini, setelah kami lihat lagi, kami coba baca-baca hasil wawancaranya, kurang lebih hasilnya itu sama. Jadi menurut kami kalau misalnya udah 6 orang ini itu hasil wawancaranya sama, sepertinya kalau misalnya 12 orang lainnya tuh mungkin juga sama juga. Bagaimana cara kelompok menentukan orangnya? Saya menggunakan orang A, orang B, orang C, D, dan seterusnya. Menjadi 6. Kami meneliti dari kelompoknya dia. Jadi misalnya perangkatan, ada misalnya cowok, ini salah satu cowoknya extrovert, terus dia terkenal, terus kelompok sosial tuh eh, gimana ya, memiliki sebuah label bahwa kelompok ini tuh kelompok yang buruk. Tapi dari kelompok yang kedua, dia dari angkatan yang berbeda, terus kita ambil dia lebih introvert, terus kelompok yang berbeda, terus ya pokoknya kita ambilnya yang berbanding kebalik dengan responden yang lainnya. Ada yang menambahkan? sebenarnya untuk pemilihan orangnya itu kamu mengusahakan bahwa mereka itu dapat lebih bervariasi dan lebih. Jadi kami lebih ngelihat latar belakang dari orang, dari narasumbernya itu sendiri. Oke, berarti melihat latar belakang ya. Oke. Teman-teman tahu hipotesis? Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Di penelitian kalian ini akan menduga bagaimana sih? Menduga bahwa Coba kita ke judul. Judul. Nah, dari judul ini kalian akan menduga bagaimana? Revolusi dampaknya ada dalam memang Hah? di dampak memang di beberapa ini. peer pressure berpengaruh terhadap pembentukan identitas. Ya, berarti hipotesis kan dugaan. Dugaan sementara itu ada berpengaruh dan tidak berpengaruh. H0 dan H1 atau hal alternatif. Coba nanti silahkan dicek lagi pada karya tulismu pada bagian hipotesis. Apakah itu sudah tercantum H0 dan H1-nya? Oke? Yang dikatakan karenanya sudah betul ya? Hipotesis itu ada pengaruh atau tidak pengaruh? Silakan nanti diubah atau diperbaiki. Oke. Oke. Teman-teman, alasannya apa sih kalian menggunakan mix method ini? Mungkin saya izin menjawab Bu Santi, kenapa kami menggunakan mixed method? Karena kami rasa kalau misalnya cuma kualitatif, itu
gak mungkin kami memvalidasi data kami cuma dari 6 orang itu aja. Kami merasa kalau kami mewawancarai 6 orang ini aja itu sebenarnya bisa jadi masih banyak pelajar siswa-siswa SMA Kosta Gonzaga yang lain tuh merasa sebenarnya peer pressure itu gak ada kok di SMA sekolah ini. Nah, makanya kami juga menggunakan kuantitatifnya supaya jadi data penguat kalau misalnya membuktikan kalau sebenarnya itu data peer pressure itu beneran terjadi di SMA Kosta. Ya, Itu kan ada keterangan dalam. Tapi kalau kualitatif itu ada keterangan dalam tentang pengaruh COVID bagi seseorang. oke. Lalu bagaimana cara teman-teman itu validatornya siapa dalam penelitianmu ini? Menurut kami validatornya itu lebih ke dari data kuantitatifnya sih, Bu. Data kuantitatifnya. Oke. Sedangkan karena rumusan masalah kami itu mencari gimana sih peer pressure ini tuh dapat membentuk identitas sosial seseorang, maka kami lebih mendalaminya di bagian kualitatifnya. Baik. Coba ceritakan gimana sih dulu teman-teman itu bisa melakukan wawancara dan bisa sebar kuesioner. Coba ceritakan dari awal. Untuk wawancaranya itu dilakukan bulan Februari, Bu. Ya, Apa ingatnya? Saya mewawancarai 3 ini kemudian laki-laki dan Wells laki-laki. Dan setelah kami mendapatkan datanya, buat kuesioner dan membagikannya untuk memvalidasi data ini. Dan untuk yang mengisi kuesioner dari Google Form sendiri itu kami nggak menyebarkannya itu ke grup angkatan. Kami memang betul-betul private chat setiap individunya. Jadi kami sudah membagi dari 90 orang, dari 95 orang ini itu udah terbagi mana angkatan 36, mana 7 dan mana angkatan 4. Dan itu sudah terbagi rata juga dari gendernya juga kelasnya. oke. Berarti kan karena yang tadi berapa orang? 3 orang, 2 dan 1. Nah, kalian kan akan mewawancara ya. Otomatis kalian akan menyiapkan Nah, pertanyaan itu kalian konsultasikan ke siapa? Pak Nuris. Berarti validatornya siapa? Pasti. Oke. Oke ya. Validatornya Pak Nuris. Ada berapa pertanyaan untuk yang wawancara? 12. 12 pertanyaan. Oke. Kalau yang di kuesioner? Ada 5. 5 Jadi pertanyaan. 4 pertanyaan tertutup, 5 pertanyaan. 1 pertanyaan terbuka. Oke, ada 5 ya. Oke. Dalam membuat pertanyaan, adakah dasarnya? Dasarnya itu kami menggunakan hasil wawancaranya itu. Jadi Itu tidak. Maksud saya, dalam menyusun pertanyaan wawancara, kalian kan membahas tentang ini. Dasarnya ada tidak? Dalam membuat pertanyaan wawancara. Dasarnya kami ngambilnya itu sebenarnya karena dari pernyataan pertama ini, pernyataan si Santok yang pertama kali ini, itu kan dia mengatakan kalau misalnya cuma sebaik itu dapat di berbagai aspek kerja. Itu kami nanyain kalian sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin peer pressure di SMA Kosta Gonzaga? Lalu kalau misalnya pernah, kalian itu ngalaminnya dalam bentuk apa aja? Kayak tadi ada yang jawab dari missnya, ada juga dari aspirasinya. Dasarnya kurang lebih dari sini. Oke, berarti dasar untuk membuat pertanyaan menggunakan teori dari Sandro. Pernyataan. Pernyataan, betul. Itu untuk menguji yang mana?
Untuk menguji Peer pressure atau identitas sosial, pembentukan identitas sosial, peer pressure-nya. peer pressure-nya. Kalau yang untuk pembentukan identitas sosial, kamu dasarnya Iya, kurang lebih sama tadi sih. Ternyata dia termasuk pada diri dan juga perilaku sosialnya. baik. Eh, ketika membuat judul kan pasti teman-teman sudah meneliti atau sudah mencari pada jurnal-jurnal yang ada, iya kan? Judul yang serupa itu kan pasti banyak kan, yang mirip-mirip denganmu, betul? Banyak sekali. Apa sih yang membedakan penelitianmu ini dengan penelitian yang lain? Menurut saya eh, lebih ke sarannya sih Bu. Lebih bisa untuk digunakan di kalangan kami sendiri. Karena kalau misalnya bagi yang lain kan itu hanya jurnal secara keseluruhan. Nah, di sini tuh kami ingin lebih tajam lagi kalau di SMA College University itu bentuknya seperti apa dan untuk bisa mengatasinya tuh harus bagaimana. Keunikannya berarti terletak pada bagian saran, kah? Hasil dan pembahasannya juga sih Bu, menurut saya Karena di jurnal-jurnal yang lain yang kalau kami baca itu nggak terlalu ada yang dibahas. Pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh narasumbernya yang emang bisa relatable bagi kami oke, ini terakhir ya. Apa sih temuan utama dari penelitianmu ini terhadap siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga terkait dengan tekanan teman sebaya? Dalam penelitian ini kalian menemukan apa? Atau hasilnya apa sebetulnya? Jadi yang di yang salah satu menarik itu di lingkungan ini kan syaratnya di bertindakan gitu. Oke. Di sekolah kan di lingkungan Gonzaga ini kan jadi bebas bertindakan. Tapi hasil penelitian kan ternyata hampir mayoritas murid-muridnya itu merasa harus memberikan suatu aspek agar bisa diterima di pertemanan. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin dari penulis beberapa sebelum Kelompok 69 ya? Oke. Sudah maksimal sih Bapak rasa gitu. Karena memang prosesnya cukup lama ya, sudah 6 bulan berproses. Dan Bapak lihat peningkatan yang cukup baik dari beberapa anak. Utamanya Maruli sih. Kemarin sempat kan kita latihan ya. Itu masih banyak sekali koreksi dari Bapak untuk Maruli gitu. Tapi tadi keren, lancar lah gitu. Dan terlihat menguasai materi begitu. Terus untuk Francisca, tadi baik juga waktu presentasi. Tapi baiknya Bapak lihat hanya waktu presentasi. Saat menjawab terlihat sekali perbedaannya gitu. Jadi mungkin lebih percaya diri saja kalau menjawab gitu. Salah benar pokoknya yakin dan pede gitu. Terus untuk Immanuel Ezra tadi sering Bapak lihat kamu lihat atap-atap ujung sana sampai Bapak sampai di sana gitu. Gitu. Mungkin kalau grogi bisa lihat bagian wajah saja, mungkin bagian jidat, bagian telinga gitu biar tidak terkesan mengingat-ingat materi dan grogi gitu. Untuk Jennifer sudah cukup bagus, cuman ya itu hampir sama dengan Francisca ya. Terlihat menghafal, sayangnya waktu menjawab terlihat kurang percaya diri saja. Padahal Bapak rasa kalian sebenarnya mampu gitu. Cuman kepercayaan diri saja perlu ditingkatkan.
gitu. Nah, selanjutnya eh, sebenarnya penelitian ini baik ya, baik untuk kalian juga, baik untuk sekolah juga. Nah, Bapak harap mungkin kalian berempat bisa kasih saran hasil penelitian ini ke sekolah. Kebetulan di sini juga ada Pak Sos. Ya, pas. Jadi hasil penelitiannya juga mungkin bisa menjadi perbaikan untuk sekolah yang lebih baik begitu. Kebetulan Jennifer kan kemarin ikut senat ya. Nah, jadi mungkin sudah banyak proses yang kamu alami gitu. Sekalian penelitian ini juga baik juga untuk teman-teman kalian dan mungkin adik kelas kalian nanti gitu. Oke. Terakhir ya, Bapak pengen tahu seberapa puas kalian dengan hasil penelitian ini? Hasilnya ya, dari satu-satu coba. Dari Immanuel Ezra coba. Kalau saya Seberapa puas? jujur selama pekerjaan kan saya sibuk ini apa bimbel. Jadi banyak yang potong dan jadi yang mengerjain karya tulis ini dominan antara dia ini atau enggak karena ya saya Maruli kan juga sama banget gitu. Jadi agak jujur ya. Aku jujur kan. Untuk hasilnya sih pas-pas saja. Namun eh, untuk proses pekerjaannya saya belum pasti puas karena saya belum terlalu menguasai mesin. Kalau dari saya, untuk hasilnya sendiri sangat memuaskan sih Pak, karena saya sendiri belajar hal baru, mana sebenarnya ekspektasi sosial itu nggak perlu dipikirkan segitu banget gitu. Karena uh, diri kita yang udah autentik itu udah bagus juga, udah baik juga. Tapi mungkin balik lagi ke apa yang tadi Nima bilang, kalau misalnya ngomong dinamika dan penulisannya kayaknya kayak Itu masa puas Pak. Puas banget ya. Puas saya. Kan sama yang bimbel-bimbel lagi tuh jadi enggak selalu kurang aja Pak gambarnya. Tapi dalam waktu saya udah mencoba ini sih Pak, kayak wawancara-wawancara institusional gitu. Kalau saya sih, ya puas nggak puas sih pas sebenarnya. Sebenarnya ini kan bukan bidang saya ya. Saya sebenarnya cenderung ke IPA. Tapi saya rasa ini sebuah pengetahuan baru dan cukup menarik ya ternyata fenomena seperti ini tuh terjadi sebenarnya di Gonzaga. Dan benar sih kalau ngomongin masalah pengerjaan karena kan memang dikasih waktu dari semester 1 ya Pak. Tapi kan semester 1 tuh ada IPA, ada sini, ada dan lain-lainnya, bimbel. Jadi untuk waktu pengerjaannya sendiri sebenarnya saya rasa bisa lebih maksimal sih Pak. Tapi untuk saat ini masih kurang ini pengerjaannya saya. Ya, oke. Jadi mungkin memang proses ini baik ya untuk kalian ya, hal baru. Bagus juga Bapak rasa di Gonzaga ini ada pembuatan penelitian seperti ini. Karena Bapak dulu SMA juga nggak ada. Kalau nggak ikut lomba LKTI nggak akan pernah tahu. Bapak tahunya waktu di kuliah penelitian seperti ini itu. Jadi ini Bapak harap sebagai bekal kalian nanti setelah lulus dari SMA Gonzaga dan nanti kalau kuliah itu tidak ada skripsi kelompok, adanya satu-satu. Jadi jangan sampai menggantungkan teman, apalagi tidak mengerjakan sama sekali. Jadi ya jangan sampai menunda pekerjaan lah intinya. Kalau tugasnya kelompok ya dikerjakan bersama, tugasnya individu ya harus fokus sama tujuan kalian apa. Begitu. Bapak ucapkan selamat sudah menyelesaikan proses ini dengan cukup baik. Terima kasih. Soal akan dilanjutkan oleh saya jawab oleh audiens. Saya akan memberikan kesempatan jawab pertanyaan untuk 2 orang. Pertanyaan akan ditanggung lalu baru akan dijawab oleh kelompok. Mungkin untuk pertama dari orang tua dulu, mungkin ada yang bertanya. Silakan Bu. Dan mungkin satu dari peserta penonton, apa ada? Silakan. Dimulai dari Ibu. Amanah, tolong disebutkan identitasnya ya, belum tanya. Boleh disebutkan. Ya, saya Ira, mamanya Gwen. Saya mau bertanya, apakah ada hubungannya peer pressure ini dengan artinya kalau orang itu mengandung peer pressure, apakah itu dari dia kuliah bisa ini prinsipal beda dengan pramuka, tapi bukan dia menekan dia.
Menurut kalian bagaimana? Kalian kan kasus lain saya. Lanjutkan. Differential itu kan psikologi wide. Jadi dari halaman cara tenang. Oke, untuk hubungannya tadi bisa dilihat dari narasumber. Ya, narasumber 4 di mana dengan adanya peer pressure itu dia merasa bahwa disuruh untuk mengonsumsi barang yang tidak jelas atau bahkan bisa merusak dia. Jadi mungkin endingnya kalau misalnya dia tidak melakukan hal itu, dia akan merasa dikucilkan atau bahkan tidak diterima. Dan menurut saya itu adalah salah satu tindakan bullying. Jadi hubungannya adalah jika peer pressure selalu dilakukan terus-menerus, hasilnya akan menjadi bullying. Mungkin untuk menambahkan juga peer pressure dan juga bullying itu sepertinya harus dibedakan, bukan suatu hal yang sama. Karena peer pressure sendiri mungkin konotasinya terdengar negatif, tapi aslinya tuh tekanannya itu bisa dibagi dua, ada tekanan yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif. Kalau positif itu pastinya dia mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik, tapi kalau tekanan negatif itu lebih mengajak orangnya itu untuk menyimpang. Sedangkan kalau bullying itu kan jatuhnya lebih ke penindasan. Jadi dari saya. Terus untuk yang kedua, jadi terkait Oleh masih itu title dan kalau bikin title dan sekolah. Korelasi perbedaan intensitas privasi yang dialami kan Sing masing-masing. Lalu bagaimana cara sekolah menangani perbedaan identitas pribadi di sekolah? Untuk intensitasnya, kami tidak membahas di dalam dalam karya tulis kami. Memang itu sudah di luar cakupan kami. Tapi psikologis. Tapi kalau bisa melihat di memang peer pressure itu tekanan psikologis akan berdampak pada peer pressure dan bagaimana mereka cara menanggapinya. Apakah mereka bisa menanggapinya dengan positif ataupun dengan cara negatif. Lalu untuk saran buat sekolah sendiri, bagi saya itu sebenarnya lebih tentang memaksimalkan kolosium yang ada. Karena setelah kami berempat berdiskusi, kami baru sadar kalau bahkan pada tahun ajaran ini kami tidak mengalami kolosium dengan wali kelas kami masing-masing dan juga dengan BK. Mungkin dari kami itu baiknya BK di sekolah ini mungkin bisa lebih menjadwalkan kira-kira siswa mana aja sih yang memang membutuhkan kolokium selain dari siswanya yang mengajukan dirinya untuk mengikuti kolokium itu sendiri. Dan selain peran dari BK dan juga sekolah, karyawan sekolah, kami juga mau mengajak si teman-teman yang ada di sini juga menekankan yang namanya pura personalis karena nggak mungkin BK dan juga karyawan di sini itu menangani siswa yang 800 anak ini dan tahu tantangan apa yang berkaitan dengan peer pressure. Menjawab? Baik, terima kasih. Kita tanya lagi. Silakan yang di belakang tadi Iwan.
Saya ingin bertanya, dalam dunia kerja dan kehidupan sosial setelah SMA, gimana coba? Apakah mungkin Bapak peer pressure di sekolah buat siswa kurang siap hadapi tekanan sosial di dunia kerja? Ini saja, terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Nama saya Yosef, saya ayahnya Jennifer. Mungkin pertanyaannya terakhir dan saya berikan. Pertama saya mau mengapresiasi pihak sekolah yang saya tahu mengadakan seperti ini biayanya mahal. Ya, kebetulan saya juga bekerja di sebuah institusi pendidikan. Ya, kebetulan di perguruan tinggi juga. Ya, jadi menggunakan ini mahal dan biayanya juga ya. Dan saya takut dengan teknologi yang sini istrinya yang itu dimiliki oleh universitas ternama sekalipun. Itu pertama. Kemudian yang kedua saya apresiasi kelompok ini ya, pertama tampilan slide presentasinya keren begitu ya. Mahasiswa-mahasiswa saya mungkin mau bisa membuat presentasi sebagus ini. Ya, jadi ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah pengalaman apa kalian nanti ketika di perguruan tinggi pasti akan banyak membuat presentasi-presentasi ya dalam tugas sekali ya. Kemudian juga saya ingin mengapresiasi kelompok yang sudah bekerja keras dengan menyusun seluruh rangkaian penelitian kita dalam sebuah metode penelitian yang disebut mixed method ya. Dan mungkin harus kalian tahu juga bahwa mixed method ini adalah sebuah metode penelitian yang paling dihindari oleh mahasiswa ya ketika menyusun. Kenapa? Ini paling susah ya. Karena dia menggunakan dua metode sekaligus ya. Jadi nanti ada kuali dan kuanti dilakukan bareng-bareng. Itu beda lagi dengan kuali dilakukan dulu baru kuanti, atau kuanti dulu baru kuali. Ya, kalau saya lihat apa yang kalian lakukan ini metodenya adalah kualinya sebagai utama, kuantinya sebagai pendukung. Oke, dan lalu juga dengan semua istilah-istilah yang dimunculkan, ada slogan, ya ada teori-teori yang kalau saya barusan, oh iya ini teorinya, ya identitas sosial. Ya, itu apresiasi saya buat kalian dan ini bisa menjadi pengalaman banget nanti jika ada di perguruan tinggi. Kemudian mungkin saran buat nanti Bapak Guru dan penunjuk di pengajar di sini ya mungkin akan lebih baik, akan lebih bagus kalau hasil penelitian ini dimasukkan ke jurnal bersama dengan penulisnya dalam bukunya. Ya. Karena guru-guru bisa sama seperti dosen pasti punya sertifikasi ya. Itu ya. Dan dalam proses sertifikasi itu yang dinilai salah satunya adalah penelitian. Sehingga kalau penelitian ini dimasukkan jurnal dengan penulis utama dan kalian sebagai siswa, penulis keduanya adalah Bapak Ibu guru yang membimbing. Jadi keren banget. Sehingga nanti metode-metode ilmiahnya mungkin nanti bisa diperbaiki sehingga sesuai dengan wacana tentang metode ilmiah yang dilakukan. Seperti misalnya bagaimana hipotesis itu digunakan. Ya kualitatif perlu hipotesis atau tidak. Nah itu yang nanti perlu diperbaiki lagi ya. Oke, itu apresiasi saya. Nah pertanyaannya satu nih, kelompok nih. Pertanyaannya adalah menarik penelitian tentang peer pressure, tekanan sebaya. Dan tadi di dalam istilah penelitian ya, boleh ditampilkan lagi tujuan penelitian. Oke, menurut kalian tujuan penelitian itu sudah terjawab sudah di dalam hasilnya. Ini menurut kalian. Yang pertanyaan yang pertama dulu ya.
Apa ya, Dok, ya? Eh, kalau individunya itu dia menanggapinya secara negatif, bisa jadi itu nanti berdampak akan kesiapannya dia nanti menghadapi dunia di luar SMA. Bisa jadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Yosef. Bagi kami, menurut kami, sepertinya tujuannya ini sudah terpenuhi lewat kesimpulan yang kami tadi sudah tarik. Eh, Kami pertama tujuannya untuk menganalisis dampak kanan plus bahaya dan sudah terjawab kalau misalnya dampaknya itu ya memang kompleks, nggak bisa eh, disamaratakan jadi dampak yang positif doang karena balik lagi ke individunya masing-masing. Dan dari penelitian kami juga udah tahu kalau misalnya peran lingkungan sekolah ternyata masih kurang optimal. Bagaimana kita bagaimana kenapa meninggal biar mereka itu ya tolong mereka dalam lingkungan harus selamat siang, selamat pagi dan malam. Orang itu dia mendapatkan pengajar, lalu di tempat lain, misalnya di lingkungan rumah, atau di lingkungan sosial yang lain, dia juga mendapatkan pengajar. Apakah itu adalah sebuah hal yang positif atau tetap masuk ke peer pressure? Terima kasih. Oke, menjawab yang benar. Pertanyaan pertama, yang pertama, Pertanyaan pertama dimulai bagaimana kelompok siswa bisa menangani depresi. ya sebenarnya balik-balik ke dalam diri mereka sendiri. Mereka tuh mereka tuh bisa bersikap terhadap macam positif lagi. Tapi yang lebih konkret lagi, mereka tuh bisa seperti yang sama. Jadi mereka bisa tahu mana yang saudara, mana yang salah. Menambahkan ya, untuk konkretnya, bagaimana cara menyikapinya dengan cara positif atau negatif itu, kalau sini kan konteksnya kita di SMA Kolose Gonzaga ya, sekolah Yesuit, di mana kita dilatih latihan rohani, ya kan? Mungkin salah satu caranya adalah dengan eksamen, seperti yang dikatakan Maruli. Maka hati nurani itu akan terbiasa dan pada akhirnya akan memilih sesuatu yang benar. Itu memang juga. Jadi untuk setiap pribadi harus melakukan refleksi diri sebenarnya. Ya sama sih yang sama. Dan juga dia harus sadar bahwa jika dia melakukan hal itu karena adanya peer pressure, apakah itu berdampak yang buruk? Misalnya kayak dia setiap hari merokok atau bermain hal-hal yang tidak sepantasnya. Jadi dia harus sadar diri bahwa hal itu tuh dapat ngefek ke kita, ke pribadi tersebut. Oke, Kenneth izin menjawab ya. Gimana caranya membedakan mana sih tekanan yang positif dan mana tekanan yang negatif? Seperti yang tadi kami sudah katakan sebelumnya, tekanan positif itu lebih mempengaruhi seseorang untuk bisa mengembangkan dirinya lebih lagi. Dan kalau misalnya negatif itu mendorong seseorang menyimpang. Mungkin untuk contoh yang gampang dipahami ya, kalau tekanan positif itu
di Gonzaga sendiri contohnya adalah ketika teman-teman di sini, kita sebagai siswa-siswi di sini itu lagi mengikuti masa inkorporasi Gonzaga. Bagi kami, angkatan 36 itu adalah masa transisi dari COVID ke masa langsung. Pokoknya kita bertemu secara langsung. Dan kami yang awalnya hanya melihat satu sama lain lewat daring, cuma lewat laptop, cuma lewat HP, untuk bisa bersosialisasi dengan satu sama lain secara langsung itu agak kagok juga. Nah, sedangkan di SMA Polsek Gonzaga ini, di MIG kan sangat ditekankan yang namanya 3S. Kita harus bisa menyapa semua orang, mau kakak kelas, mau itu guru, semuanya harus disapa. Enggak. Dan itu adalah bentuk dari tekanan positif itu sendiri. Karena di sini itu di lingkungannya itu menekankan seorang individu untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Dan itu kan bukan perilaku yang menyimpang. Dan dampak itu bisa berdampak positif atau negatif, balik ke individunya gimana cara dia meresponnya. Misalnya kalau berdampak negatif adalah ketika seorang yang introvert, dia nggak suka banget yang namanya bersosialisasi. Dan ketika ada tekanan itu, dia diharuskan untuk bersosialisasi, dia nggak mau. Nah, itu namanya berdampak negatif karena dia tidak mau menyikapinya dengan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua yang Itu bagaimana peer pressure berdampak terhadap kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Mungkin bisa balik lagi ke contoh yang tadi saya sebutkan ya, gimana kebiasaan-kebiasaan yang udah dilakukan itu kayaknya akan juga berpengaruh gimana cara kita bersosialisasi dan berperilaku di luar sekolah itu sendiri. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satu lagi, silakan Yosua di belakang dan nanti yang mendengar materi duluan. Baik, terima kasih semuanya. Seperti Yosua, ini Pak. Pertanyaan saya, Kan ada banyak orang yang buat second account supaya dia bisa terlepas dari depression. Namun dari apa yang saya lihat, juga banyak orang yang bisa bikin third account, Nah, karena ini kan artinya depression masih ada kan? Dan pertanyaan saya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk seseorang bisa mengekspresikan diri secara otentik di sini? Baiklah, untuk mengulangi pertanyaannya, yang pertama, peran orang tua dan sekolah dan perbedaan antara peran mereka, dan yang kedua adalah pendidikan dan seterusnya, dan cara lebih efektif untuk mengekspresikan diri. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari ini ya. Untuk terkait dengan penggunaan second account, third account, dan fourth account dan lain sebagainya, sepertinya itu di luar jangkauan penelitian kami. Tapi kalau misalnya menurut ini, menurut kami itu tidak terlalu berpengaruh dengan yang namanya peer pressure karena tekanan teman sebaya itu lebih ke secara langsung dan gimana dia berperilaku di kehidupan sehari-harinya bukan lewat kehidupan sosial medianya. Sedangkan untuk cara efektif yang lebih konkret menurut kami sendiri sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang sangat mendukung setiap siswanya untuk bisa mengekspresikan bakat-bakat mereka, mendukung mereka di berbagai aspek akademik, gak cuma belajar doang, tapi seni juga didukung, lomba-lomba juga didukung, baik di dalam olahraga juga didukung, dan menurut kami itu salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan. Tanya terus pada Utamanya itu orang tua. Mungkin dari arti peer pressure-nya itu sendiri ya. Peer pressure itu kan adalah tekanan dari teman sebaya. Tentunya kalau tekanan dari orang tua itu sepertinya udah
berbeda lagi konteksnya. Tetapi kalau misalnya mungkin dari teman-teman Oke, sebenarnya perbedaannya cukup simple ya. Kalau sekolah ya di sekolah, kalau orang tua ya di rumah, gitu. Untuk perbedaan perannya dalam menanggapi, ini kalau sekolah itu cenderung kurang personal. Orang tua karena memang dari lahir dari kecil mungkin untuk menanggulanginya itu lebih personal pada anak-anaknya. Dan untuk dan Joshua. Baik, apakah sudah jawab tadi? Oke, baik. Pertanyaan lagi, dua orang lagi. Silakan, silakan. Silakan. Saya sebelumnya saya ingin mengatakan perusahaan untuk penelitian sudah berjuang selama bulan ini dan akhirnya bisa sampai di ini. Nah, untuk pertanyaannya, sebagai siswa Gonzaga yang memiliki nilai compassion ya, bagaimana sih cara kita mengetahui atau menyadari bahwa ada teman kita yang sedang mengalami peer pressure? Bukan hanya sekedar kalau mereka ini melakukan kegiatan tersebut karena memang mereka menyukainya, tetapi bagaimana cara kita membedakan atau menghindari kalau mereka ini sedang dalam tekanan sebaya. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menindaklanjuti peer pressure tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian semuanya adalah saya Adil dari Sekolah untuk kami. Jadi pertanyaan saya, sebelumnya kan dinyatakan tadi kalau manusia itu akan mencoba beradaptasi atau mengikuti cara satu kelompok bergaya cara atau ya. Namun, apakah kalau menurut kita jika ada itu merupakan sebenarnya bisa dibilang akan dibikin gampang karena kita tidak apakah kayak gitu jadi mereka mereka sudah tahu dari diri sendiri atau memberi informasi bahwa tidak para individu beradaptasi karena Jadi, sebenarnya untuk pertanyaan bagaimana kamu sekolah ini? Jadi untuk kita untuk mengetahuinya dan kena pressure atau enggak, kita harus tahu bahwa primus itu secara fisik kita nggak bisa melihat. Untuk kita mengetahui bahwa dia terkena primus atau enggak, dia harus bicara secara pribadi dari kita. Jadi misalnya dia curhat ke kita bahwa aku habis lakukan ini nih, terus kamu merasa nggak nyaman dan menurut saya sebagai solusinya adalah dia tidak melakukan hal yang disuruhkan oleh teman-temannya itu. Dia harus cari dari diri dia, cari kelompok yang dia memang sefrekuensi dan dia juga harus penuh percaya diri pada apa yang dia pegang. Yang kedua tadi Nah, yang kedua adalah gantung dari individu itu sendiri apakah mereka pengaruh orang temannya atau tidak. Nah, persahabatan di Gonzaga ini kan besar, mungkin
kita melihat mereka tuh sering berdua, tapi sebenarnya mereka punya pertemanan yang lebih besar lagi. Hanya saja saat kita melihat mereka tuh terus terus. Ya itu sih, kembali ke individu masing-masing. Mungkin juga untuk menambahkan pertanyaan dari Abigail tentang sebenarnya ingin kami sampaikan itu menjadi diri kita masing-masing, atau emang sebenarnya nggak apa-apa sih untuk mengikuti kelompok sosial yang ada karena itu bentuk dari adaptasi. Balik lagi dengan caranya untuk memilah tekanannya itu sendiri. Misalnya kalau memang mungkin contohnya tuh seperti yang tadi sudah dikatakan yang dari pertanyaan yang Kenneth yang tentang 3S. Kita tuh kalau misalnya orangnya emang udah jutek, diri orang itu jutek, ya terus orangnya bilang, ya gue emang orangnya begini, itu bukan berarti hal yang baik, karena nanti saat di dunia luar sana, gak bisa itu yang namanya jutek ke semua orang. Dan kalau memang ternyata tekanan untuk melakukan 3S ini itu bermanfaat, ya berarti memang baik untuk dirubah. Baik, apa pertanyaan? Baik, sekarang untuk pertanyaan terakhir mungkin dari orang tua, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau gitu dari misi tua mungkin ada satu pertanyaan lagi. Baik, yang di belakang. Ini pribadi aja. Jadi masuk ke SD, SMP, SMA itu saya cenderung gak ada temennya. Misalnya kayak dari jenjang sebelumnya itu gak ada temennya. Tentu saya pernah merasakan peer pressure. Tapi kalau masalah personality itu lebih ke menyesuaikan lokasi sih. Jadi di sekolah saya seperti ini, tapi di rumah nanti saya Saya sendiri saya nggak ada sih, cuma kayak Indonesia bisa terkenal nih dari dasar, ya udah sekian aja gitu. Kalau saya merasa ada perubahan. Mungkin bisa jauh berbeda dari SD, di mana saya tuh orangnya dulu sangat ceria ya. Sekarang saya merasa diri saya tuh kayak lebih tertutup dari yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau saya sendiri, saya berani mengatakan bahwa saya pernah mengalami kedua tekanan dari peer pressure tersebut, baik peer pressure baik tekanan yang positif maupun negatif. Jadi tekanan yang memang tujuannya untuk mengembangkan diri saya, tetapi juga pernah juga melalui tekanan yang emang sebenarnya itu ngajakin untuk menyimpang. Tetapi karena mungkin pendidikan dari kecil itu udah sangat dikuatkan tentang prinsip-prinsip yang saya miliki, jadi untuk bisa mengolah bahwa ini tuh sebenarnya bentuk tekanan yang negatif, dan kalau misalnya diikutin itu pasti akan merugikan jangka panjangnya. Mungkin untuk jangka pendek itu akan apa ya bilangnya, memuaskan, tetapi kalau misalnya jangka panjangnya itu akan merugikan. Kamu jawab? Baiklah, dengan begitu presentasi hari ini telah selesai. Ini sekarang mungkin kita akan langsung ke sesi dokumentasi dulu selamat mulai. Pak nulisnya lebih